Selangkah lebih maju, selangkah lebih unggul. Universitas Bina Sarana Informatika kini resmi meraih akreditasi unggul dari BAN PT. UBSI terus membuktikan diri sebagai kampus digital kreatif. Pilihan tepat untuk masa depan cerah kamu. Kuliah berkualitas, fasilitas keren, akreditasi unggul. Kuliah BSI aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisco Arsenius Tedongara. Saya dari Prodi Teknologi Informasi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis bahasa pidato tentang tokoh-tokoh Indonesia, tokoh politik dan tokoh agama. Yang pertama, dalam menyampaikan suatu kalimat, pidato merupakan salah satu bentuk komunikasi lisan yang sering digunakan oleh tokoh penting di Indonesia untuk menyampaikan gagasan, nilai, dan ajakan kepada masyarakat. Setiap tokoh memiliki yang ciri khas bahasa yang sesuai dengan peran atau tujuan pidatonya. Berikut ini adalah analisa yang saya sampaikan bahasa pidato dari tokoh Indonesia yang mewakili tokoh nasional, tokoh politik, dan tokoh keagamaan. Yang pertama, analisis bahasa pidato tokoh nasional. Tokoh nasional Ir Soekarno. Pidato Ir Soekarno seperti pidato Indonesia Merdeka atau pidato yang berproklamasi yang bertujuan membangkitkan semangat perjuangan dan persatuan bangsa. Ciri bahasa yang digunakan Ir Soekarno: yang pertama, menggunakan bahasa retoris dan emosional, dan yang kedua, banyak memakai repetisi atau dalam kurung pengulangan untuk penegasan, dan yang ketiga, ada mengandung kata-kata simbolik seperti merdeka, bangsa, rakyat, dan yang terakhir menggunakan kalimat persuasif dan deklaratif. Tujuan bahasa itu digunakan membangkitkan nasionalisme dan patriotisme bangsa, menggerakkan hati rakyat untuk bersatu dan berjuang. Contoh analisa ini saya buat: pengulangan kata merdeka dalam pidato Soekarno berfungsi memperkuat makna kemerdekaan sebagai mutlak bangsa Indonesia. Analisis pidato tokoh politik seperti tokoh Joko Widodo. Pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo sering disampaikan dalam forum resmi seperti sidang tahunan MPRA, MPR, atau pidato pelantikan presiden. Ciri bahasa yang digunakan oleh Presiden Jokowi: yang pertama, ada formal
lugas, dan komutatif. Dan yang kedua, menggunakan bahasa data dan fakta sebagai penguat argumen. Dan yang ketiga, ada kalimat efektif dan sistematis. Dan yang terakhir, membahas majas lebih menekan penjelasan dan makna. Tujuan bahasa itu digunakan oleh Presiden Joko Widodo menjelaskan kebijakan pemerintah, membangun kepercayaan publik, dan menganggap masyarakat mendukung dalam program negara. Contoh analisa yang saya sampaikan saat ini, penggunaan istilah pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan peningkatan SDM menunjukkan fokus pidato pada arah kebijakan konkret. Pidato ini kita ambil dengan kebanggaan negara Indonesia. Dan yang ketiga, analisis bahasa pidato tokoh agama. Tokoh KH Ahmad Dahlan, KH Hasyim Asy'ari, ulama Indonesia. Yang pertama, pidato atau ceramah tokoh agama disampaikan dalam forum keagamaan untuk membimbing umat dalam aspek moral dan spiritual. Ciri bahasa yang digunakan dalam menyampaikan ceramah tokoh agama, yang pertama bersifat normatif dan persuasif. Yang kedua, menggunakan kutipan ayat kitab suci atau hadis. Yang ketiga, memakai perumpamaan dan kisah teladan. Dan yang terakhir, bahasa santun, menenangkan dan mendidik. Tujuan bahasa ini dibuat menambahkan nilai keimanan dan akhlak, dan mengajak umat berbuat kebaikan, menjaga kerukunan dan toleransi. Contoh analisa bahasa ini dibuat penggunaan kisah teladan nabi atau ulama terdahulu berfungsi memperjelaskan pesan moral agar mudah dipahami dan dihayati jemaah. Kesimpulan yang kita ambil dari analisis bahasa tokoh agama, politik, pidato yang kita ambil, yang saya jelaskan tadi, kesimpulannya, bahasa pidato tokoh Indonesia sangat dipengaruhi oleh peran dan tujuan komunikasinya. Tokoh nasional menggunakan bahasa heroik dan membakar semangat. Tokoh politik memakai bahasa formal dan rasional. Sedangkan tokoh agama menekankan bahasa persuasif dan syarat nilai moral dan spiritual. Ketiganya menunjukkan bahwa bahasa adalah alat strategis untuk mempengaruhi dan membimbing masyarakat untuk lebih maju. Sekian video saya. Kalau ada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.